pembahasan soal PTN 2. Soal pertama ya, jadi perhatikan gambar berikut. Gambar di atas adalah pola yang dibentuk dari batang-batang korek api. Pola pertama dibentuk dengan 7 batang korek api. Banyaknya batang korek api pada pola kedua 1. Yuk, mari kita hitung ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Berarti awalnya 7. Baru pola kedua, ini sudah 7 ya. Maka tambahannya 1, 2, 3 berarti 10 ya. Kemudian untuk yang ketiga ini sudah 10, maka kotak yang satu lagi 1, 2, 3 berarti jadi 13 ya. Dan seterusnya. Maka dari sini kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 7, B-nya sama dengan berapa nih selisihnya? 3 baru ketiga ya. Jadi selisihnya 3. Yang ditanya adalah pola ke-21. Maka U21 sama dengan ya A plus N kurang 1 kali B ya kan. Jadi U21 sama dengan A-nya 7 plus N kurang 1 berarti 21 kurang 1 kali 3 ya. Jadi U21 sama dengan 7 tambah 20 kali 3 ya, 21 kurang 1, 20. Jadi U21 sama dengan 7 tambah 60. Maka hasilnya adalah 67. Maka pola ke-21 adalah 67. Kemudian, ini gambar berikut ya. Jadi tentukan banyak kubus pada pola ke-6. Coba kita hitung pola pertama. 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, berarti 11 dan seterusnya. Kira-kira selisihnya berapa sih? Kita lihat ya selisihnya berapa. 3 ke 6 selisih 3 ya. 6 ke 5 selisih 11. Nah, berarti ini udah selisih-selisih 2 ya kan? Berarti atau ditambah-tambah dengan cara menambah dari bilangan ganjil secara berurutan dimulai dari 3 ya. Berarti habis ini berarti tambah 7 dong ya, karena selisih 2 ya. Jadi tambah 7, 11 tambah 7 berarti 18 ya. Ini U1, ini U2, ini U3, U4. Kita tanya sampai pola ke-6 ya, berarti U5 dan U6. Yuk, kira-kira U6-nya berapa sih gitu ya. Jadi, ini 18, jadi pola selanjutnya berarti ditambah 9 dong. Sorry, nulis 9-nya ya. Oke, berarti ditambah sama 9. Maka 18 tambah 9. Kita tambah 9 berarti ya. Jadi 9. Maka hasilnya adalah 18 tambah 9 berarti 27 ya. Kemudian ditambah lagi 11 berarti ya. Jadi 11. Maka hasilnya adalah 27 tambah 11 38. Maka suku ke-6-nya adalah 38. Jadi jawabannya adalah 38. Sip, udah ya gitu ya. Jadi pola ke-6-nya adalah 38. Kita lanjut. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 2, 9, 16, 23, dan 30. Ya, maka kita cari dari 29, 16, 23, 30. Kita lihat dulu selisihnya berapa sih? 2 ke 9, 7 ya. 9 ke 16, 7 juga. Terus 16 ke 23, 7 juga. 23 ke 30, 7. Berarti kelihatan ya bedanya adalah 27. Terus dari sini A-nya adalah 2 gitu ya. Maka kita cari suku ke N. N sama dengan A plus N kurang 1 kali B ya. Jadi UN sama dengan A-nya 2 plus N kurang 1 kita belum tahu ya. Nah, karena kita mau cari memang suku ke N gitu ya. B-nya adalah 7 ya. Di sini ini salah tulis ya 7. Oke, jadi 7 ya. Maka sama dengan UN berarti 2 plus capit kepiting ya, 7 kali N, 7N, 1 kali 7, min 7 ya. Maka kita tentukan UN sama dengan
2 plus ini 7N, kita langsung aja ya, berarti 2 dikurang 7 ya, 2 dikurang 7 hasilnya adalah negatif 5 ya, maka rumusnya adalah 7N dikurang 5 gitu. Udah sampai sini aja untuk mencari rumus suku ke N. Kemudian soal selanjutnya, diketahui sebuah barisan bilangan sebagai berikut: 38, 13, 18, 23. Nilai UN adalah 313 ya. Jadi UN sama dengan, coba kita lihat ini bedanya berapa? 3 ke 8 5, 8 ke 13 5, 13 ke 8 5, 18 ke 3 5. Berarti 5 ya. Berarti dari sini A-nya 3, B-nya sama dengan 5. Dan UN ini adalah 313, maka A plus N kurang 1 kali B ya. UN-nya 313 ya, sama dengan A-nya 3 plus N kurang 1. Kita mau cari nilai N-nya berapa ya, maka B-nya adalah 5. Ayo kita kalikan, 313 sama dengan 3 tambah, ini capit kepiting ya, 5 kali N, 5N, min 1 kali 5, min 5 ya. Jadi 313 sama dengan 3 kurang 5, min 2 ya. Jadi 5N kurang 2. Kita cari nilai N-nya, maka ini 5N tetap di ruas kanan ya. 313-nya, min 2-nya pindah, maka 313 ditambah 2 ya kan. Berarti 315 sama dengan 5N. Maka dari sini kita dapat ya, ke sini deh Miss buat ya. Jadi N-nya sama dengan 315 dibagi 5. Maka N sama dengan berapa nih? 315 dapat 6 gitu ya. 6 30 sisa 15 berarti 3. Maka hasilnya adalah 63 gitu ya. Next. Pada sebuah gedung pertemuan terdapat barisan tempat duduk dengan susunan ya. Barisan pertama 16 katanya ya. Maka kita buat barisannya awalnya 16. Kemudian baris kedua ada 22, baris ketiga 28. Demikian seterusnya katanya ya. Kemudian ada 20 baris kursi. Tentukan banyak kursi dalam gedung pertemuan. Berarti yang dicari adalah SN ya, banyak kursi. Maka SN yang kita cari. Gitu ya. Nah, dari sini kita tahu dulu A-nya sama dengan 16B, bedanya berapa? 16 ke 22 selisih 6 ya. Kemudian 22 ke 28 juga 6, maka B-nya adalah 6. Maka kita ke rumus ya, aritmatika ya. Jadi UN sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Maka UN sama dengan A-nya berapa? 16 ya, plus N kurang 1. Oh, yang ditanya N-nya adalah 20 baris ya. Langsung kita ganti deh. Jadi 20 ya. Jadi U20. Maka 20 kurang 1 dikali beda. Bedanya adalah 6. Jadi U20 sama dengan 16 tambah 20 kurang 1, 19 ya. 19 kali 6. Maka U20 sama dengan 16 tambah 19 kali 6 berapa? 114 ya. Maka U20 sama dengan 130. Dapat nih U-nya 130 ya. Nah, sekarang kita cari ke SN ya, berarti S20 ya. S20 apa rumusnya? N per 2 buka kurung A plus UN ya kan. Tinggal masukin N-nya S20, berarti 20 bagi 2, N-nya kan 20 ya. Jadi buka kurung A-nya adalah 16 ya, ditambah sama dengan 114. Oh sorry, UN-nya 130 ya. Jadi UN-nya 130. Oke ya, jadi 20 bagi 2, 10, buka kurung ya, 16 tambah 130 berarti 146. Maka 146 dikali 10 sama dengan 1460 ya. Jadi SN-nya adalah 1460, seperti itu.
ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan pengunjung di sebuah hotel mengikuti barisan geometri. Ingat ya, geometri. Pada hari pertama pertambahannya 2 pengunjung. Oke, kita buat 2 pengunjung. Kemudian hari berikutnya, hari kedua pertambahannya sebanyak 6 ya kan. Kemudian hari ketiga 18 ya. Jadi lihat informasi yang bisa kita peroleh 6, 2, ini 18 ya. Kemudian pada hari keempat 54. Yang ditanya adalah hari ke-8. Maka kita cari ini 54 ya. Dan seterusnya. Yang ditanya hari ke-8 ya. Dari sini kita lihat A-nya adalah 2. Terus habis itu ini kan geometri, berarti rasio dong. Rasionya itu berapa? Pengali atau pembagi boleh ya. Jadi rasio 2 kali berapa supaya 6? 3 ya. 6 ke 8 kali 3 ya. Semua kali 18 kali 3. Berarti rasionya adalah 3. Yang ditanya kan U8 ya. Berarti rumusnya AR pangkat N kurang 1. Maka U8 ya, N-nya yang 8 ya. Jadi U8 sama dengan A-nya 2 kali 3 pangkat 8 kurang 1. 8 kurang 1. Jadi U8 sama dengan 2 kali 3 pangkat 7. Ayo, kira-kira 2 pangkat 7 berapa sih? 3 pangkat 7 berapa sih? Baru kita kali 2 gitu ya. Jadi U8-nya adalah 4374. Seperti itu. Jadi udah ketemu ya. Nah, supaya lebih rapi ini ganti ya. Jadi UN gitu. Nah, jadi pakai rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Seperti itu. Kita next. Suatu barisan geometri memiliki U2 sama dengan 6 ya. Terus U5 48. Nah, kita cari dulu dari U6 ya. U6-nya itu kan U2 ya. U2-nya itu sama dengan 6 ya. Seperti kita tahu kalau geometri rumusnya adalah AR pangkat N kurang 1 ya. UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Langsung aja ya, U2-nya berarti AR pangkat 2 kurang 1 sama dengan 6 ya kan. Berarti AR pangkat 1 kan, nggak usah ditulis. Jadi AR pangkat 6. Nah, kemudian U5 sama dengan 48 sama. AR pangkat 5 kurang 1 sama dengan 48. Jadi AR pangkat 4 sama dengan 48. Nah, dari sini ya, supaya kita ketemu nih mencari R dan A-nya, kita substitusi yang sudah kita ketahui, yaitu AR sama dengan 6 ya. Dari sini AR ya, ini kan AR ya, terus sisa R-nya 3 gitu ya. Jadi sisa R-nya 3. Maka sama dengan 48. AR di sini sudah kita ketahui bahwa itu sama dengan 6 ya. Jadi 6 sama dengan bukan 6 sama dengan ya. Tapi 6 dikali R pangkat 3 sama dengan 48. Ya, jadi R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6. Jadi R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti rasionya adalah 2 ya. Ketemu rasionya 2, berarti kita cari A-nya. A-nya adalah berapa gitu ya. Dari rumus AR sama dengan 6. Dari yang pertama banget kita tahu ya. Jadi A-nya dikali 2 sama dengan 6. Maka 2A sama dengan 6. Maka A sama dengan 3 ya. Jadi 6 bagi 2, 3. Kemudian kita ke suku ke-8 katanya ya. Jadi yang ditanya adalah suku ke-8. Suku ke-8 AR pangkat 7 kurang 1. 8 kurang 1 ya, kok 7 sih. Jadi U8 sama dengan AR pangkat 7 ya. Langsung kita masukkan A-nya 3, R-nya 2 pangkat 7 ya. Jadi jawabannya berapa? 3 kali 2 pangkat 7, 384 ya. Jadi suku ke-8 itu adalah 384. Gitu ya. Jadi dari informasi yang kita peroleh.
gitu. Boleh aja sih dari gini, U5 bagi U2 juga boleh ya. Jadi 48 dibagi 6 tetap ya sisa 8 ya. Ini juga boleh sih dipakai untuk mencari R-nya. Nah, tetapi tetap kembali ke rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1 gitu ya. Kemudian selanjutnya, setiap bakteri berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 12 menit. Jika mula-mula ada 20 bakteri, maka banyak bakteri setelah 1 jam adalah. Nah, kita tahu ya bahwa setiap 12 menit itu akan bertambah 2 kali lipatnya gitu ya. Berarti rasionya ada kata 2 kali ya. Berarti ketahui rasionya sama dengan 2. Kemudian, jika mula-mula ada 20 bakteri, berarti hanya 20 ya. Berarti mula-mula gitu ya. Nah, rumus untuk bakteri kemarin rumusnya apa? UN sama dengan AR pangkat N gitu ya. Jadi kita cari dulu N-nya. N-nya itu apa? Waktu yang pertama banget ya. Jadi 1 jam yang ditanya per yang 12 menit gitu ya. Biar kita tahu N-nya itu yang keberapa sih gitu ya. 1 jam itu kan 60 menit ya, bagi 12 berarti N-nya 5 ya. Berarti N ke-5. Untuk bakteri rumusnya UN sama dengan AR pangkat N ya. Terus jadi U5 berarti kita cari ya. Jadi A dikali R pangkat N. Atau langsung kita ubah aja ya. A-nya berapa? A-nya adalah 20 dikali R-nya itu adalah 2 dipangkat sama N. N-nya itu adalah 5. Maka U5 sama dengan 20 kali 32. Yaitu adalah berapa hayu? 32 kali 60 hasilnya adalah 640 ya. Jadi suku kelimanya adalah 640. Nah, cukup sampai di situ ya. Tapi kalau misalnya mau pakai rumus UN AR pangkat N kurang 1 boleh juga ya. Tetapi yang kamu pikirkan di sini bahwa A-nya akan beda karena yang dihitung itu setelah dia berkembang biak. Maka A-nya itu kan awalnya ada 20 ya. Berarti kalau misalnya 2 kali lipat berarti jadi 40. Habis itu 40 kali 2 80 gitu ya. Jadi setelah dia berkembang biak, setelah dihitung 2 kali lipatnya, maka yang menjadi A-nya adalah 40 gitu. Jadi kamu pakai A 40 boleh ya. Jadi 40 dikali R-nya tadi 2, pangkatnya U5 tadi kan N-nya 5, berarti 5 kurang 1 berarti 2 pangkat 4. Jadi 40 kali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 adalah 16 ya. Jadi 40 kali 16. Nah, sama aja kan 640. Ya, sama saja jawabannya. Tetapi yang kamu pakai adalah A-nya 40. Jadi bedanya hanya di A. A-nya yang kita gunakan adalah 40. Kalau pakai rumus yang ini, maka A-nya yang kita pakai adalah 20 gitu ya. Jadi bedain. Jangan kebalik. Kalau kebalik mah sama aja nggak ketemu jawabannya ya. Oke, next. Sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga panjang masing-masing bagian membentuk barisan geometri ya. Diberi petunjuk ini adalah geometri. Jika panjang tali terpendek 5 meter, berarti A-nya sama dengan 5 meter. Kemudian tali terpanjang, berarti tali terpanjangnya UN ya, sama dengan 160 meter. Yang ditanya adalah panjang tali mula-mula, berarti SN ya. Karena sebelum itu kan udah dipotong ya, jadi dipotong menjadi 6 bagian. Berarti N-nya. Berarti kita ke rumus UN dulu ya, untuk menemukan rasionya. Jadi UN, AR, pangkat N kurang 1 ya. UN ya, UN itu berapa sih? Dari sini dari informasi yang sudah kita peroleh, UN itu adalah 160 ya kan? Jadi 160 sama dengan A-nya 5 dikali R, N-nya 6, berarti 6 kurang 1. Maka 160 sama dengan 5 kali R pangkat 5 ya, 6 kurang 1 pangkat 5. Maka
160 kita bagi 5 sama dengan R pangkat 5 gitu ya. Jadi 160 bagi 5 32 sama dengan R pangkat 5. Jadi kira-kira 32 itu berapa pangkat 5 sih gitu ya. Jadi akar pangkat 5 dari 32. Berarti rasionya ketemu sama 2 ya, karena 2 pangkat 5. Ya, ketemu rasionya 2, maka kita ke rumus Sn. Rumus Sn adalah A kali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 ya. Yang ditanya adalah S6 ya, berarti A-nya 5 buka kurung rasio ya, rasionya 2, N-nya 6 ya, jadi 6 dikurang 1 per 2 kurang 1 ya. Jadi S6 sama dengan 5 buka kurung 2 pangkat 6. Berarti kalau 2 pangkat 6 itu adalah 64 ya. 64 kurang 1 baru 2 kurang 1 1 ya. Jadi S6 sama dengan 5 kali 64 kurang 1 berarti 63 ya. Karena per 1 sama aja ya. Jadi S6 5 kali 63 ya. Jadi 315. Seperti itu. Jadi 315 lah panjang tali mula-mulanya. 315 meter ya, karena semuanya adalah meter. Kemudian kita next, soal selanjutnya, sebuah pabrik elektronik memproduksi televisi LCD dengan hasil produksi setiap bulan ke bulan selalu bertambah secara tetap mengikuti barisan aritmatika. Nah, dikasih tahu ya aritmatika. Jika hasil produksi televisi LCD pada bulan ketiga, berarti U3, suku ketiga itu 22 buah. Kemudian ke-8 berarti U8 sama dengan 37 gitu ya. Maka banyak produksi pada bulan ke-20. Yang ditanya berarti suku ke-20 ya, berapa sih gitu ya. Nah, dari sini dulu rumus UN adalah A plus N kurang 1 kali B. Jadi kalau ada U3 berarti langsung A plus 3 kurang 1, 2 ya, 2B itu sama dengan 22. Kemudian ada U8 sama dengan A plus N kurang 1, berarti 8 kurang 1, berarti 7 ya, 7B sama dengan 37. Nah, ini kita kurangkan, kenapa? Supaya A-nya habis ya. Maka 2B kurang 7B, min 5B. Sama dengan 22 kurang 37, berarti min berapa? 15 ya. Jadi B sama dengan min 15 bagi 5. Min 5 ya, jadi B-nya min bagi min itu adalah positif, maka B-nya sama dengan 3. Nah, ketemu nih B-nya, kita cari A-nya. Boleh ke persamaan 1 atau 2, miss yang pertama aja ya. Jadi A tambah 2B sama dengan 22. Maka A plus 2, B-nya substitusi dari yang sini, berarti 2 kali 3 sama dengan 22. Maka A plus 2 kali 3, 6 ya, sama dengan 22. A sama dengan 22. Iya. Jadi 6 pindah ke kanan, berarti negatif ya, negatif 6. Maka A sama dengan 22 kurang 6, 16. Ya, jadi dapat A-nya 16. Nah, sekarang yang ditanya apa? U20. Maka kita cari U20, berarti A plus 20 kurang 1, 19B gitu ya. Langsung A-nya berapa? 16 tambah 19 kali 6. Oh, kok kali 6 sih? B ya. B itu adalah 3, jadi 19 kali 3 ya. Jadi sama dengan 16 ditambah 19 kali 3, berarti 57 ya. Jadi sama dengan 16 tambah 57 adalah 73. Gitu ya. Jadi U20-nya adalah 73. Ya, seperti itu. Next ya, migrasi burung ya, merupakan pergerakan populasi burung yang terjadi gitu ya. Ando, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan seperti ini. Barisan pertama terdiri 1 ekor burung. Oke, ya kita terima 1 katanya. Terus barisan kedua 3 ekor burung, 3.
dan seterusnya. Perhatikan gambar gitu ya. Berarti ini 1, 3, baru ini berapa? 2, 5, ini 2, 4, 6, 7 ya. Jadi 1, 3, 5, 7. Berarti bedanya selalu bertambah 2 ya. Nih, berarti ini adalah aritmatika ya kan? Maka A-nya 1, B-nya sama dengan 2 ya. Sekarang yang ditanya, jika banyak barisan dalam formasi ada 12, berarti banyak barisannya N-nya berarti 12 ya. Berapakah banyak burung pada barisan terakhir? Berarti yang ditanya adalah U12. Kemudian banyak burung seluruhnya berarti S12 ya. Kita ke U12 dulu, yaitu A plus N kurang 1 kali B. U12 berarti A-nya 1 plus N kurang 1 berarti 12 kurang 1 dikali B. B-nya adalah 2, maka U12 sama dengan 1 plus 12 kurang 11, 1, 11 ya, 11 kali 2. Maka U12 sama dengan 1 plus 11 kali 2, 22, maka U12 sama dengan 23 ya. Jadi ketemu U12-nya sama dengan 23. Sekarang kita ke S12. S12 itu apa sih rumusnya? N per 2 buka kurung A plus UN ya. Jadi langsung S12 N per 2. Jadi N-nya 12 kan? 12 bagi 2 buka kurung A-nya berapa? A-nya 1 ya, plus UN. UN-nya 23. Nah, di situ 12 bagi 2 6 buka kurung 1 tambah 2 3 24. Jadi S12 6 kali 24 berarti 144. Nah, gitu ya. Jadi ketemulah banyak barisan terakhir 23, banyak seluruhnya 144. Oke, next soal selanjutnya ya. Diketahui 4 buah titik pada koordinat kartesius A, B, C, D ya. Jika keempat titik dihubungkan dengan garis sehingga terbentuk bangun jajar genjang, maka koordinat titik D adalah, kita bangun dulu ya, si sumbu X dan sumbu Y. Nah, sorry ya, kita hapus dulu deh. Karena ini nanti banyak 4 min 6, min 4, min 6, min 2, min 4 ya, berarti lebih banyak di bawah. Kita ginikan saja. Oke ya, jadi ini sumbu X sama Y ya. Yang pertama 4, min 6 berarti 4, 1, 2, 3, 4, 6 ke bawah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti negatif 6 ke bawah ya. Maka pertemuannya itu adalah titik A ya. Nah, kemudian kita mau ke titik B, min 4, min 6 ya, min 4 berarti ke kiri, 1, 2, 3, 4 ya, min 4, min 6 ya, berarti ke bawah lagi deh, ketemu lagi sama min 6, titik perpotongannya adalah titik B ya. Kemudian ada titik C, yaitu min 2, min 4. Min 2 berarti tetap di kiri ya, min 2, min 4 berarti ke bawah, 1, 2, 3, 4 berarti di sini. Nah, titik pertemuannya ini kita namai titik C. Kemudian selanjutnya D, X, Y gitu. Kira-kira titik X dan Y itu di mana sih gitu ya, dari pilihan yang ada ya yang kemarin. Kira-kira pilihan titiknya itu apa? Ya, berarti kita sambungkan nih supaya jajar genjang ya. Tahu ya bentuk jajar genjang? Nah, berarti kira-kira ada di titik untuk titik X-nya dan Y-nya kita cari ya. Maka titik Y-nya ada di min 4 ya. Dari sini kita tahu bahwa titik X, Y-nya ada, Y-nya itu ada di min 4 ya, karena ada di posisi yang sini. Kemudian kita cari untuk yang X-nya, berarti ada di yang titik ke-6 ya. Maka ini adalah titik dari D gitu ya. Maka mari kita lihat nih, bentuk gambarnya bener ya, kelihatan seperti jajar genjang.
seperti itu ya. Jadi titiknya adalah 6,5 gitu ya. Kemudian soal selanjutnya diberikan 4 koordinat titik A min 3, 5, terus B nya min 3, min 3, C nya min 5, 1, D nya 5,1. Pernyataan yang benar ya, maka kita gambar dulu deh supaya tahu di mana letak titik-titiknya ya. Yang pertama min 3, 5, berarti min 3 ke kiri ya, min 3 ke bawah ke 5 ya, berarti ke atas 1, 2, 3, 4, 5, berarti titiknya ada di sini, titik A ya, titik A. Kemudian titik B min 3, min 3, berarti ke bawah ya, min 3 ke bawah, min 3 lagi. Nah, oke, jadi ini titik B. Kemudian ada titik C, min 5, 1 katanya ya. Min 5, berarti ini 3, 4, 5. 1 berarti naik ya. Naik 1 berarti kira-kira di titik yang ini ya, titik C. Kemudian ada titik D, 5,1 katanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke 1. Berarti di sini. Maka di sini adalah titik D. Nah, kan 4 pernyataan ya. Terus kita lihat. Garis AB katanya tegak lurus dengan CD. Oke, kita tarik gambarnya ya. Garis AB, lihat. Terus tegak lurus terhadap garis CD katanya. Benar ya, tegak lurus ya mereka teh. Nah, berarti ini yang ini benar. Kemudian garis AB tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, sama juga ya, karena garis CD sejajar dengan X, berarti benar. Kemudian garis AD, mana AD? AD, coba kita gambar lagi AD. Nah, katanya garis AD berpotongan dengan sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Ini sumbu X, berarti benar. Kemudian garis BD, coba kita gambar garis BD deh, warna yellow ya. BD ini dengan garis BC katanya. BC emang kesini ya. Nah, berarti salah ya, itu mah berpotongan malah ya. Jadi garisnya tidak sejajar. Berarti yang ini salah. Ya, maka pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Save gitu ya. Kemudian next, perhatikan gambar denah lingkungan kompleks asri ya. Nah, bidang koordinat. Yang ditanya rumah via terhadap pasar. Berarti kalau via terhadap pasar, kita ngitung dari pasar ya. Kita hitung dari pasar. Pasar di sini ya. Berarti kalau rumah via di atas, berarti ada di kuadran 1 ya. Pasar kan di kuadran ketiga. Ya, mari kita ngitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 berarti 7 ke kanan. Ya. Berarti 7 ke kanan. Terus kita naik, berarti ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 5 ke atas. Maka posisinya ada di 7,5. Nah, gitu ya cara ngitungnya. Atau boleh pakai rumus ya, yang kemarin ini sudah kasih X1 kurang X2. Cari dulu koordinatnya ya, Y1 kurang Y2. Ya, Y1-nya adalah X1-nya adalah rumah via. Jadi rumah via X1, Y1, pasarnya X2, Y2 ya. Rumah via ada di posisi berapa nih? 4,3 ya. Rumah via 4,3. Kemudian kalau pasar min 3, min 2 ya. Min 3, min 2. Nah, tinggal diskusi ke sini. Jadi X1-nya 4 dikurang min 3 ya, berarti sama dengan 7. Kemudian Y1-nya 3 kurang min 2 ya, sama dengan 5. Jadi sama ya, jawabannya tetap 7,5.
ya. Jadi boleh pakai yang cara pertama, boleh cara yang kedua, terserah ya. Kemudian selanjutnya koordinat rumah Dino min 2,4, sedangkan Cynthia 10,4. Terdapat 3 buah perusahaan ya, ada red, blue, and yellow. Nah, tarif biayanya seperti ini dalam tabel. Skala 1 unit 1 km ya. Katanya yang pertama, gambarkan posisi rumah Dino dengan rumah Cynthia dalam sebuah koordinat kartesius. Jarak terdekat antara rumah Dino dengan rumah Cynthia. Yang ditanya jarak terdekat ya. Maka mari kita gambar. Oke ya, kita gambar. Untuk Dino min 2,4 ya, 1, 2, terus 4 ke atas ya, berarti positif 4. Berarti kita gambar. Nah, berarti ada di posisi yang ini, berarti rumah Dino ya, ini rumah Dino. Kemudian selanjutnya 10,4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Min 4 ke bawah ya. 1, 2, 3, 4. Jadi min 4. Nah, maka ini adalah rumah Cynthia ya, Cynthia. Nah, katanya kan udah digambar ya, udah kita gambar. Terus hitung jarak terdekat. Nah, boleh kamu ngitungnya seperti ini, jarak terdekat ya. Dengan cara kamu boleh ke kiri dulu, atau ke kanan dulu, atau ke bawah dulu, ke atas dulu, terserah lah yang mana aja. Kalau misalnya dari sumbu X ya, dari sumbu X, coba kita ngitung dari X ya, berarti ini kan 1 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12. Kan katanya 1 unit ya. Berarti ada 12 unit, itu sama dengan 12 km. Kemudian kalau dari sumbu Y gitu ya, dari sumbu Y ini kasih warna merah aja deh ya. Jadi sorry ya. Ngitungnya kan 1 gitu ya, yang ini 1. Ini belum dihitung dari sini ya, ini kan 0 ya, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sumbu Y-nya ada 8 unit, berarti 8 km. Kan yang ditanya jarak terdekat gitu ya, jarak terdekat boleh, jadi jawabannya adalah 12 km. Enggak ya, 8 km gitu kan terdekat. Jadi jawabannya adalah 8 km ya, bukan 18 ya, 8 km. Nah, gitu cara ngitungnya untuk jarak terdekat ya. Jadi harus tahu dulu cara menggambarnya, digambarkan di koordinat kartesius, baru carilah yang terdekatnya dari sumbu X atau sumbu Y. Seperti itu. Okay, thank you.